Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar Anda? Saya harapkan kabar Anda dan orang tua Anda beserta keluarga besar Anda selalu sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda dapat belajar, orang tua Anda bisa bekerja, beribadah menurut agama dan percayanya masing-masing dengan ikhlas dan penuh keriduannya. Oke anak-anak, materi kita pengolahan dan analisa data kependudukan masih bersama saya Andi Rahmadi SPD. Yang pertama adalah sek rasio. Sek ini mempunyai arti jenis kelamin, rasio mempunyai arti perbandingan. Secara keseluruhan, perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan dalam waktu tertentu. Rumusnya, SR atau sek rasio, jumlah laki-laki bagi jumlah perempuan kali 100. Contoh soal, Anda amati. Jawab dengan rumus ya, ketemu 80 ini mempunyai arti sek rasio Kota Klaten setiap 100 perempuan terdapat 80 orang laki-laki. Jadi di sini menunjukkan apa itu banyak perempuan. Berapa? Ini ya, tiap 100 perempuan terdapat 80 orang laki-laki atau 0,4 ya, 0,8. Oke, kita teruskan yang terusnya adalah dependensi rasio atau angka ketergantungan. Angka ketergantungan ini bisa menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua, bakti kita pada orang tua. Ini kelihatannya mudah tapi susah ya. Kadang-kadang kurang sertai rasa ikhlas ya. Dependensi rasio artinya angka yang menunjukkan besar beban tanggungan dari kelompok usia produktif terhadap usia belum produktif dan usia tidak produktif. Ini misalnya kalau dalam keseharian ini bisa dilihat orang tua Anda itu memelihara Anda, menanggung beban hidup Anda, menanggung biaya produksi Anda, dan ditambah lagi dengan orang tua mereka atau kakek nenek Anda di atas usia 64 tahun. Rumusnya, DR, dependensi rasio, jumlah usia 0 sampai 15 tahun ya, kalian ditambah jumlah usia 65 tahun ke atas atau 64 tahun ya, kakek nenek Anda ya, dibagi jumlah usia 15 sampai 64 tahun. Ini adalah orang tua Anda yang menanggung beban di atas ini ya, kali 100. Amati contoh soalnya. Ini rumusnya tadi ya, 64 tahun, 15 sampai 64 tahun ya. Jumlahnya 7.000 tambah 3.000 bagi 15.000.
Ya, ketemu 66,6 atau 67. Ya. Dibulatkan ini 67%. Kalau dividensi rasio tidak pakai koma karena namanya manusia kan tidak ada istilahnya koma ya. Nah, tapi utusnya kayak gini. Jadi artinya 100 penduduk usia produktif di kota X harus menanggung 67 orang usia non produktif. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di sini bisa dikatakan jumlah penduduk yang amat padat di suatu wilayah. Rumusnya adalah KP, kepadatan penduduk, sama dengan jumlah penduduk dibagi jumlah lahan. Kepadatan penduduk ini sebenarnya ada kepadatan penduduk fisiologis, ada kepadatan penduduk agraris. Kalau fisiologis itu hanya luas lahan, dan agraris pada dasar agrarisnya adalah pertanian. Pada dasarnya kedua kepadatan penduduk itu rumusnya hampir sama, yaitu jumlah penduduk bagi jumlah lahan. Ya, kalau agraris ya di sini tambah jumlah penduduk, jumlah lahan agraris itu aja ya. Atau P-nya itu jumlah penduduk atau jumlah petani. Ya. Hampir sama ya. Cara menghitungnya pun hampir sama ya. Contoh soal, ya, contoh soal. Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 jumlah penduduk wilayah setempat adalah 2.700.000 jiwa. Luas wilayah Jawa Tengah sendiri adalah 180 km, 80.000 km. Berapakah kepadatan penduduknya? Ya, rumusnya hampir sama ini ya. Kalau dalam soal ini kepadatan penduduk secara umum, ini misalnya kalau agraris, misalnya kalau kepadatan penduduk agraris jumlah penduduk ini diganti jumlah petani. Di seluas lahan pertanian 2.700.000. Cara menghitungnya adalah kayak gini. Yang mempunyai arti, jadi artinya 15 penduduk per kilometernya. Ya, di sini tertulis petani ya, misalnya ya. Ini tadi kalau kepadatan penduduk secara umum, kalau di sini saya contohkan misal kepadatan penduduk secara agraris. Ada juga kependudukan pada secara fisiologis luas wilayah ya. Hampir sama ya rumusnya. Angka kelahiran. Anda sangat senang sekali melihat angka kelahiran. Ya. Angka yang menunjukkan banyaknya bayi yang lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk dalam periode tertentu. Rumusnya. Ini CBR mempunyai arti growth birth rate. Growth ini adalah angka, growth ini kasar, birth ini lahir, rate ini adalah angka. Mungkin ada juga mengatakan rumus lainnya hampir sama ya. Ini kalau ASFR, X specific fertility rates, ini adalah angka kesuburan. Ini nanti pada umur tertentu di sini juga sudah ada ya, hampir sama. Pada dasarnya hampir sama ya rumusnya. Ini B ini mempunyai arti angka kelahiran, P ini jumlah penduduk kali K konstan ini 1.000. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten 500.000 jiwa. Selama 1 tahun terjadi kelahiran hidup sebanyak 200 bayi. Berapa angka kelahiran Kabupaten Klaten? Jawab. Rumusnya ini.
Berapa B-nya? B-nya adalah berapa? 200. P-nya 500.000, K-nya adalah 1000. Ketemu 0,4. Ini adalah angka kematian. Angka yang menunjukkan kematian yang menghitungkan seluruh penduduk yang meninggal dunia dari tiap-tiap 1000 penduduk. Dengan rumus CDR. Ini kalau yang meninggal secara umum, ini CDR, angka kematian kasar. Kalau yang meninggal hanya bayi, namanya IMR, Infant Mortality Rate. Rumusnya hampir sama. D ini dikatakan yang meninggal, P ini jumlah penduduknya. Kali K. K ini artinya 1000. Kecamatan Bulu mempunyai penduduk yang berjumlah 4 juta jiwa. Dalam setahun terdapat penduduk yang meninggal dunia sebanyak 400 jiwa. Berapa angka kematian? Itu rumusnya. Tinggal memasukkan. D, kematiannya adalah 400, jumlah penduduknya adalah 4 juta. K ini 1000. CDR-nya, angka kematiannya sangat kecil, 0,01. Pertumbuhan penduduk alami mempunyai arti selisih antara jumlah penduduk lahir dengan yang mati atau meninggal dunia. Rumusnya T ini dikatakan jumlah pertumbuhan penduduk, L ini lahir atau birth, kurangi mati atau death. Jumlah soal, contoh soal. Ya, jawab. Ya. Jumlah yang mati berapa? (153), maaf ya. Jumlah yang mati adalah 175 kurangi 95 sama dengan 80. Ya, yang benar adalah ini ya. Yang mati alami adalah 80, prosentasenya adalah 80 bagi 5000 kali 100 sama dengan 1,6%. Kemudian dari cara menghitung tadi, sebenarnya data kependudukan ini diperoleh melalui apa toh? Satu, sensus penduduk. 2, registrasi penduduk. 3, survei penduduk. Sensus penduduk mempunyai arti sumber data utama dalam pencatatan jumlah penduduk. Sensus umumnya dilaksanakan 10 tahun sekali. Indonesia terakhir kali mengadakan sensus. Sekarang sensusnya tidak datangi secara langsung, tapi sensus online pada tahun 2020. Metode sensus yang pertama adalah sensus de facto.
penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan terhadap setiap orang yang pada waktu itu berada di dalam wilayah sensus. Kedua, sensus de jure, perhitungan yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah sensus. Yang kedua ini biasanya berdasarkan KK, KTP. Kalau sekarang kalau tidak ada perubahan suatu keluarga, jumlahnya itu akan tetap. Hanya kalau perubahannya itu biasanya meninggal dan kelahiran maupun pindah. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pengumpulan sumber informasi penting tentang kelahiran, kematian, penduduk, perkawinan, perceraian, adopsi atau pengangkatan anak, dan migrasi. Di sini biasanya dituliskan melalui akta, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta perkawinan, akta perceraian, akta adopsi, dan migrasi ini adalah surat jalan. Biasanya registrasi penduduk ini nanti dalam KTP atau kartu tanda penduduk tertulis pada status penduduk. Sensus penduduk, registrasi penduduk itu dihitung secara keseluruhannya dan kesadaran penduduk dan kesadaran petugasnya atau pemerintah. Kalau survei penduduk ini tidak dilakukan di setiap rumah, tapi perhitungannya dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari wilayah sensus. Ya, misalnya sampel. Contohnya mau diadakan penghitungan pilkada, ada lembaga non pemerintah atau LSM atau lembaga-lembaga itu mengadakan penghitungan survei. Survei penduduk di perkiraan golongan A ini berapa persen, golongan B ini berapa persen, golongan C ini berapa persen. Itu ya. Ini dikatakan biasanya survei penduduk itu, survei ini dikatakan hanya sampel-sampel dari beberapa pendukung, misalnya untuk pilkada atau pil apa itu ya. Namun ada juga karena dengan adanya berbagai macam penyakit, maka diambil survei sampel-sampel. Kenapa penyebaran ini, kenapa penyebaran A, penyebaran C gitu. Oke anak-anak, kita cukupi sekian. Banyak kata salah, saya mohon maaf. Dan akhirnya semoga Anda mudah memahami. Dan saya titip salam pada orang tua Anda, agar orang tua Anda selalu sehat walafiat. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.